Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita telah melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kita juga tengah melaksanakan ibadah puasa hari yang ke-24, ada juga yang sudah 25 ya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk mengisi kajian pada subuh pagi hari ini, insyaallah kita lanjutkan membaca buku Awwalu Marrah Atadabbarul Quran, yaitu pertama kalinya merenungi Al-Quran. Kita jadikan Ramadan ini ya, sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran ya. Ramadan itu syahrul Quran ya. Di dalam Al-Quran itu kata Ramadan itu hanya disebut satu kali, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di mana bulan itu diturunkannya Al-Quran. Jadi Ramadan dalam Al-Quran itu tidak identik dengan puasa. Nah, di ayat 183-nya itu puasa itu hanya ayyamam ma'dudat bahasanya. Hari-hari yang ditentukan, yang terhitung. Ramadan identiknya itu dengan Al-Quran dan hanya satu kali. Artinya ini pelajarannya yang pertama, ini menunjukkan keutamaan daripada Al-Quran ya. Sering kita dengar ini bahasanya ya, segala sesuatu yang dilekatkan dengan Al-Quran dia menjadi mulia ya. Bulan diturunkannya Al-Quran, Ramadan bulan paling mulia. Malam diturunkannya Al-Quran, Lailatul Qadar, malam paling mulia ya. Yang membawa Al-Quran yaitu Malak Jibril merupakan Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang diturunkan kepadanya Al-Quran merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin ya. Nah, kita pun ya akan merupakan orang yang terbaik ya ketika dia memang ahlul Quran. Hari yang terbaik adalah hari kita ketika bersama Al-Quran. Tayyib, sebelum bahasan ke buku ini ya, saya sedikit ingin mengingatkan kita semuanya ya, walaupun setiap malam juga kita diingatkan tentang puasa dan sebagainya. Tadi juga ya yang berkaitan dengan merenungkan Al-Quran ya, dalam rangka merenungkan Al-Quran ya. Tadi Ramadan itu identiknya dengan Al-Quran. Seperti halnya kata sahur itu identiknya dengan apa? Makan dulu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur mereka beristighfar. Di ayat lain itu wal mustaghfirina bil ashar, yang meminta ampun ketika waktu sahur. Jadi waktu sahur itu identiknya dengan istighfar, bukan makan begitu. Itu dalam Al-Quran. Artinya apa? Sama tadi pelajarannya. Ramadan ini jangan jauh-jauh dari Al-Quran ya. Begitu juga ketika waktu sahur ya, walaupun kita kadang mungkin motivasinya makan ya,
tetap istighfar itu harus ada gitu, walaupun mungkin lagi masak lagi apa gitu. Itu kan ibadah lisan gitu ya, yang penting jangan ketika di kamar mandi gitu. Nah makanya kayak Imam Syafi'i ya, terkenal karena itu ditulis di Ihya Ulumuddin. Beliau itu sampai 60 kali tamat ya, 60 kali tamat ya, baca Al-Quran di bulan Ramadan ya, mungkin di dalam sholat, di luar sholat gitu. Artinya satu hari itu 2 kali tamatan, bukan 2 juz, 2 kali tamatan ya. Kita gimana, udah banyak yang tamat ya, ya mudah-mudahan. Tayyib. Sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk kita semuanya, insya Allah kita sampai suruk ya, suruknya lewat 58, ya kita lebihkan sedikit ya, mudah-mudahan semua bisa bertahan, bisa melihat saya dengan sebaik-baiknya, karena nanti saya bisa menghilang nanti ya. Ya udah, yang kalau mau ngantuk saya silakan aja, tapi jangan baca doa bismika Allahumma ahya. Ya. Ya, ini masih kalau tidur tuh masih sempat mimpi. Ya, sebelumnya saya ingin mengingatkan secara ringkas saja ya mengenai masalah puasa ini. Ada tulisan ya, mungkin di WA juga banyak ya, ada istilah puasa kuantum ya, puasa kuantum. Jadi semua agama besar itu ada puasanya. Yahudi ada, Nasrani juga ada. Kalau Nasrani itu kalau nggak sebelum Paskah ya, kalau tidak salah. Agama-agama juga sama, Buddha, Hindu juga ada ya. Begitu juga binatang ya, binatang juga sama, ada puasanya. Ulat puasa, ular juga puasa ya. Dan ketika setelah puasa ya, mereka itu ya binatang-binatang itu jadi arahnya itu lebih baik begitu. Katakanlah kalau ular ya, jadi bisanya itu lebih kuat begitu. Kalau ulat itu dari ulat yang menakutkan menjadi kupu-kupu yang indah begitu. Nah, ini manusia juga ya, itu sudah settingan tubuhnya itu memang mengharuskan untuk puasa. Ya, kita banyak sekarang postingan-postingan bagaimana apa yang terjadi ketika puasa itu ya, pembakaran mengurangi gula, kemudian pembakaran lemak. Ada juga penemuan orang Jepang itu ada auto pagi ya. Auto itu sendiri, pagi itu makan ya. Jadi ada proses sel-sel yang gugus itu memakan sel-sel yang tidak ada manfaatnya ya, calon-calon sel kanker yang penyakit itu dimakan. Itu prosesnya terjadi ketika puasa. Tuh, makanya ada perubahan sel-sel ke sel-sel baru begitu ya. Usia selnya itu lebih muda, makanya nampak kalau habis puasa itu rata-rata cerah gitu ya, rata-rata cerah, tambah muda itu kelihatannya gitu. Walaupun usianya ya tidak bisa dihilangkan ya. Yang rajin puasa itu biasanya terlihat awet muda biasanya. Kita juga itu ngambil pelajaran ya dari, saya mungkin pernah menyampaikan juga di sini, yaitu kebiasaan di blue zone itu ya, zona blue itu biru ya. Jadi daerah-daerah yang usianya itu panjang-panjang ya, seperti di Jepang ya, mereka probabilitas hidupnya itu 100 tahun lebih gitu ya. Nah, di antara kuncinya itu mereka ada namanya bahasa Jepangnya itu harahachibu ya. Harahachibu itu makan itu 80%, 80%. Ya, ini siaran ulang kalau tidak salah sudah disampaikan di sini juga untuk kita jadi ya bisalah ngambil contoh gitu kalau ingin umur panjang. Jadi kebiasaan orang Jepang itu kalau makan tuh piringnya kecil-kecil tapi banyak gitu. Banyak tapi kecil-kecil, makanannya sedikit-sedikit gitu.
Nah, kenapa banyak? Supaya ada dalam persepsi pikiran, saya ini makan banyak gitu. Saya ini makan banyak, gitu, walaupun isinya sedikit. Nah, kita sebaliknya, piringnya 2-3 isinya, gitu. Karena persepsinya baru juga satu piring satu, gitu kan bahasanya itu. Jadi identiknya dengan sedikit, gitu. Itu tuh kebiasaan orang Jepang. Jadi 80% tidak sampai kenyang gitu. Nah, ini kan sebenarnya sesuai dengan ajaran kita ya. Nahnu qaumun la naqulu illa idza najua wa idza akalna falanasba. Kita ini kaum yang tidak makan kecuali lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang itu. Jadi bolehlah di ini ini kan anjuran Nabi itu kan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 lagi untuk napas gitu. Jangan sampai habis makan susah napas begitu. Ya, kayak habis berbuka itu jangan sampai buka puasa itu jadi balas dendam begitu. Kata Al-Ghazali ya cukup seperti makan malam biasa begitu, seperti makan malam biasa. Thayyib, ini untuk mendorong kita ya dalam berpuasa. Jadi puasa itu bukan sebuah beban tentunya. Kalau kita mengetahui manfaatnya, ini akan menjadi sebuah kebutuhan ya. Di orang-orang yang di barat pun ya sama konsep diet itu rupanya konsepnya itu 5-2 ya. Rata-rata 5-2 konsepnya itu. Jadi 5 hari kenyang, 2 hari lapar. Ya, kalau kita kan dicontohkan Senin Kamis begitu. Thayyib, mudah-mudahan kita istiqomah ya, bukan saja Ramadan tapi terus setelah Ramadan juga kita lanjutkan ya puasa-puasa sunnah ya. Untuk itu di samping dicontohkan oleh Nabi, dan Nabi itu sehat gitu. Ya, untuk kebutuhan kita juga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan ini mungkin juga sudah disampaikan oleh para asatidz di sini. Orang yang paling utama puasa yang paling besar pahalanya itu yang bagaimana begitu. Ya. Ayyushaimina a'dhamu ajron. Ya. Ya, jadi orang yang berpuasa yang bagaimana yang pahalanya itu paling besar gitu. Apa yang paling lemes atau yang paling kering bibirnya atau apa? Nah, ternyata jawaban Nabi aksaruhum lillahi dzikron. Mereka adalah orang yang paling banyak dzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang puasa yang paling utama, itu yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pengertian mengingat Allah itu bukan hanya sekedar melafalkan menyebut nama Allah, tapi melakukan hal-hal yang memang membuat ingat kepada Allah, seperti baca Al-Quran, banyak sholat, ikut kajian dan lain sebagainya yang mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang aktivitasnya itu banyak diarahkan mengingat Allah, itulah orang yang puasa yang paling besar pahalanya. Itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata hadis ini panjang ya, dari awalnya itu ayul haji a'zamu ajron ya, haji yang mana yang pahalanya itu paling besar. Ternyata jawabannya satu, aksaruhum lillahi dzikron, yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah hajinya. Begitu juga ayul musallina a'zamu ajron, orang yang sholat yang bagaimana yang pahalanya itu lebih besar, aksaruhum lillahi dzikron. Jawabannya satu, yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama saya ingatkan juga khususnya untuk diri saya sendiri tentang sholat ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan
Orang sholat itu pahalanya ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat seperlima gitu. Jadi macam-macam, tidak sama semua yang sholat itu. Nah, dijelaskan oleh, saya kalau tidak salah Ibnu Abbas yang mengatakan, jadi yang dapat pahala itu ma'aqalta minha, gitu. Yang kau sadar gitu, yang kau ngeh gitu, kita itu sedang sholat, sedang menghadap Allah gitu, kita ngerti apa yang kita baca gitu, itulah yang dapat pahalanya. Nah, kalau lupa ya itulah mungkin hanya setengahnya dapatnya dan sebagainya. Oleh karenanya untuk kesempurnaan sholat kita ya, jadi ya kita ingat kita sedang sholat. Saya sudah membahas panjang lebar ketika bahas Al-Fatihah itu ya, kita menghadirkan Allah. Kenapa yang rukun itu bukan surah yang lain tapi surah Al-Fatihah itu. Ini sering saya sampaikan berkali-kali ya. Di antaranya di situ ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau. Ini kan untuk menghadirkan Allah ya. Jadi bukan lagi bahasanya itu gaib, bukan orang ketiga, tapi Allah itu mukhatab ya, orang kedua ada di depan kita gitu. Itu kenapa di antara hikmahnya kenapa Al-Fatihah gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, begitu juga hadis berikutnya itu tentang puasa tadi sudah dibahas, aksaruhum lillahi dzikron. Begitu juga fa'ayyul mujahidina a'zamu ajron, orang yang berjihad, yang berperang, yang utama itu yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ibadah itu ya itu bagaimana kita banyaknya mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam jihad ketika perang itu. Jadi dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an ada perintah yang sama ya untuk mengingat Allah banyak-banyak itu di dua tempat ya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, ayatnya sama. Yang pertama yaitu ketika perang. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau ketemu musuh maka sabat, teguh hatilah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kalian beruntung. Yang kedua, perintah yang sama itu ketika bekerja, itu dalam surah Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, kalau sholat Jumat sudah ditunaikan, bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah dan ingat Allah banyak-banyak gitu. Jadi ketika bekerja ya, kalau kita ingin beruntung ya sama ya, kita harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Thayyib, ini dorongan bagi kita semuanya ya untuk terus ya banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kita beruntung ya. Termasuk saya juga ingin mengingatkan kita di akhir Ramadan ini ya banyak yang melaksanakan i'tikaf, yaitu sunnah ya, Nabi melaksanakan itu ya. Cuma sebagai catatan ya, kita kembali ke definisi i'tikaf itu, al-i'tikafu habsul qalbi anid dunya faman habisa jasadahu wa atlaqa qalbahu faqad khasira. I'tikaf adalah mengurung hati dari dunia. Siapa yang mengurung tubuhnya tapi melepas hatinya, dia telah rugi ya. Jadi jangan sampai kita kategori rugi ya dalam hal i'tikaf. Itu maksudnya apa? Jadi i'tikaf itu kita meninggalkan dunia, bahkan yang kita cintai, keluarga, anak istri, ditinggalkan. Itu untuk apa? Ya untuk mengingat Allah tadi ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai badannya dihabsun itu dibatasi, tapi hatinya tidak dibatasi gitu. Dari keluarga kita jauh gitu, tapi dengan
orang-orang ya terlalu terbuka gitu. Nah, ini saya mengingatkan terutama ya itu sekarang ini godaannya HP ya. HP itu udah kayak sindrom kecanduan, ketagihan gitu. Jangan-jangan yang orang awam, ustadz pun sama, mau sholat pun masih sempat buka WA. Nah, ini fenomenanya ya. Jadi jangan sampai mau itikaf ya bawa HP grup 10 belum dibuka gitu, belum balas itu ya. Itu artinya dirinya dikurung tapi hatinya dilepas begitu. Jangan sampai termasuk yang rugi gitu. Jangan sampai yang rugi gitu. Baik, itu mengingatkan kita semuanya, mudah-mudahan ya kita dalam sisa Ramadan tahun ini ya bisa menyempurnakan ya ibadah kita dengan sebaik-baiknya, karena memang tidak tahu kita Ramadan tahun depan ketemu lagi atau tidak, nggak ada jaminan gitu. Ini saya cerita ya karena baru ya. Jadi paman saya di kampung itu meninggal tanggal 1 Ramadan ya. Malamnya masih taraweh, subuhnya masih jadi imam subuh itu ya. Terus tadarus pagi itu jam 6-an itu. Setelah tadarus terkulai meninggal begitu. Beberapa hari berikutnya 10 harian lah, Kamis tanggal 1. Nah, anaknya hari Sabtunya itu meninggal, bukan Sabtu ke tanggal 3-nya ya. Sabtu berikutnya meninggal gitu. Adik-adik sepupu saya gitu. Masih muda. Jadi tidak ada jaminan kita bertemu lagi Ramadan tahun depan. Oleh karenanya mari kita manfaatkan ya dengan berbagai macam ibadah ya, itikaf, baca Quran dan sebagainya. Baik, udah sepi ini, masih kelihatan tapi masih ya. Kalau masih kelihatan, ini masih ada 20 menit lagi ya. Masih sempat mimpi. Kan kalau khutbah itu kan itu langsung pada nunduk kan. Yang kalau khutbahnya lama-lama kan senang gitu. Tapi ada juga khutbahnya itulah yang marah-marah itu. Khutbahnya sebentar gitu, ringkas, padat, jelas gitu. Sebentar lah gitu. Tapi ada juga yang marah-marah ketika ditanya kenapa marah-marah. Baru juga nunduk udah selesai kan. Ya, jangan sampai seperti itulah niatnya. Kita coba menyelesaikan saja bacaan surah Ali Imran ya, kajian surah Ali Imran. Kalau yang ada bukunya bisa dibuka halaman 41 ya, 41. Kemarin sudah dibahas itu tentang sholatnya perempuan ya, sholatnya perempuan. Ya kalau dalam hadis ini ya lebih utama di rumah begitu. Nah, tapi pengertian lainnya itu konteksnya dulu ya, konteksnya dulu di mana di zaman Nabi itu masih ada begal, penjahat itu ada begitu di Madinah itu ya. Jangan dikira negara-negara muslim itu tidak ada orang-orang jahatnya, banyak juga gitu. Di Mesir, di Sudan ya. Di Sudan itu banyak kali begal-begal itu ya. Terakhir itu ada mahasiswa yang ditembak begitu, yang ditembak. Kalau yang dilukai udah banyak ya, teman-teman saya juga ada yang dibatu, di apa gitu. Makanya kalau di sana kalau mau jalan sendiri gitu, itu dipastikan nggak bawa HP, nggak bawa laptop, uang secukupnya. Kecuali kalau bareng-bareng gitu. Rata-rata kalau bepergian itu bareng-bareng.
Jadi konteksnya seperti dulu juga ya sama begitu. Jadi akan lebih aman perempuan itu sholatnya di rumah begitu. Ya. Tapi ada hadis Nabi, la tamna'u ima'akum al-masajid. Ya. Jangan melarang istri-istrimu, perempuan-perempuanmu untuk pergi ke masjid begitu. Jadi dibolehkan, silahkan. Nah, sehingga dari penggabungan hadis-hadis tadi ya, lihat situasi dan kondisi. Kalau memang sudah tidak ada anak kecil, tidak ada yang diurus ya, dan ada tempat khusus yang terjaga ya, memang ya silakan ke masjid begitu ya. Tapi kalau di rumah ada anak kecil, ada apa yang diurus gitu ya, sebaiknya di rumah begitu. Jadi lihat situasi dari beda pendapat ini. Baik, itu sudah kita bahas. Di halaman 41 paling bawah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada sebuah kebaikan sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, Ibnu Utsaimin berkata, yan bagi lil insani ayata'ammal hadhil ayata walau marratan wahidatan. Penting bagi seorang manusia untuk merenungi ayat ini walaupun hanya sekali. Idza a'jabahu syai'un min malihi, kalau dia punya harta yang membuatnya itu kagum, bangga, falyatasaddaq bihi, maka hendaklah disedekahkan. La'allahu yanalu hadzal birra, mudah-mudahan dapat kebaikan ini. Jadi kalau ada barang, ini anjuran Syekh Utsaimin ya, kalau ada barang yang kita senangi, kita sukai gitu, mungkin sendal atau baju gitu, nah, kalau melihat ayat ini disedekahkan katanya gitu, disedekahkan. Mudah-mudahan sampai kepada derajat kebaikan, karena ayat ini menyampaikan lan tanalul birra, orang itu tidak akan sampai kepada kebaikan ya, yang sebenarnya hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai dia menginfakkan apa yang dia cintai. Baik, yang ketiga, ja'alallahu ta'ala namudzajas sabati fi hadhihi surati imra'ataini. Allah menjadikan pola keteguhan ya, simbol keteguhan itu dalam surah Ali Imran itu dua perempuan. Yang pertama zaujatu Imran, istrinya Imran. Siapa namanya? Masih ingat? Masih ingat atau masih lupa? Atau lupa lagi? Hannah ya, Hannah. Wa niyatuha as-shadiqatu fi khidmati dinillahi subhanah, dan niatnya yang lurus untuk mengabdi di agama Allah Subhanahu wa taala. Wa Maryamu binti Imran, dan Maryam binti Imran, jadi anaknya. Wa qad manallahu 'alaiha, Allah memberi karunia kepada Maryam, an ja'ala waladaha nabiyyan, menjadikan anaknya menjadi nabi, yaitu Nabi Isa. Min ulil azmi ya, nabi ulul azmi. Wa qad summiyatis suratul mubarakatu bismi hadil ailah al mubarakah ya. Surah ini dinamai dengan keluarga ini, yaitu Ali Imran ya. Jadi jangan baca Al Imran ya, tapi ada panjangnya gitu, Ali, karena itu artinya keluarga gitu ya. Beda dengan Al-Baqarah ya, atau Al-An'am, beda. Ali Imran itu agak panjang, Ali Imran ya. Idzan ramjus sabat fi hadhihi surah huwa an-nisa. Jadi simbol keteguhan dalam surah Ali Imran itu adalah perempuan. Nah, jadi ini juga ya pelajaran ya bagi ibu-ibu ya. Jadi kalau memang ingin kemuliaan ya harus teguh dalam keberagamaan ya. Kemudian harus ada pengorbanan untuk agama ini ya, karena Hannah itu sudah menazarkan di ketika hamil anaknya itu akan dijadikan sebagai muharrar. Muharrar itu orang yang mengabdi, yang mengurus masjid, disucikan, jadi tidak kemana-mana. Itulah kerjaan Maryam itu ya, kerjaan Maryam itu. Tapi ternyata Hannah ini ya diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama ujiannya
keinginannya itu tidak tercapai gitu. Karena muharrar itu biasanya laki-laki. Nah, ternyata yang lahir perempuan. Jadi terkadang itulah keinginan itu ya. Anak itu juga sama gitu. Kadang menginginkan anak laki-laki ya, tapi dikasih perempuan semua begitu. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Handa ini ya sabar gitu. Kemudian ketika hamil Maryam itu suaminya Imran meninggal dunia gitu. Ya bayangkan apa namanya lagi hamil suami meninggal begitu. Nah inilah makanya ada keteguhan dalam hatinya, kesabaran di Hannah ini ya. Yang kedua Siti Maryam ya. Siti Maryam ini ya disucikan, terkenal anak orang baik, terkenal ibadahnya, ternyata diuji oleh Allah, dititipkan ruh ya, yaitu apa namanya untuk melahirkan Nabi Isa. Walaupun dalam tafsir-tafsir itu kehamilannya itu aneh gitu. Jadi cuma beberapa hari saja hamilnya itu, tidak 9 bulan gitu. Nah, sampai akhirnya pergi begitu, dan dalam surah Maryam itu digambarkan ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya itu. Ya saking apa ya, saking beratnya itu ya laitani mitu hadza. Ya Allah matikan saja sekarang ini saya gitu. Wa kuntu nasyan mansiya, dan saya ini jadi manusia yang dilupakan begitu. Karena apa namanya, berat menanggung ya, orang yang suci dikatakan suci, terkenal suci, ternyata punya anak tanpa ayah begitu, tidak ada ayahnya gitu. Walaupun ya apa namanya ya, kita umat Islam sikap kita tegas ya, sikap kita tegas. Siti Maryam itu apa namanya adro, jadi tidak apa namanya memang tidak punya suami, disucikan gitu ya. Berbeda dengan agama lain yang menuduh Siti Maryam itu berzina. Berzina, mereka berlebihan. Yahudi menuduhnya zina, Nasrani itu anak Tuhan begitu. Nah kita ini apa jelas ya, jelas sikap kita ini ya. Maryam itu suci ya, dititipkan ruh kepadanya, yaitu mengandung Nabi Isa gitu. Baik, jadi ini kesabaran yang perlu ditiru ya, perlu dicontoh oleh apa namanya perempuan-perempuan muslimah supaya jadi mulia ya. Kemarin saya menyampaikan 4 orang yang menjadi penghulu surga itu siapa? Maryam binti Imran, kemudian Khadijah binti Khuwailid, kemudian Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Asiyah binti Muzahim, istrinya Firaun. Ya. Ya, 4 orang ini apa? Lihat perjuangannya ya, lihat perjuangannya. Bagaimana Siti Khadijah ya, yang kekayaannya itu apa? Berapa itu ya, sekitar 3/4 ya, 3/4, maka itu kekayaannya itu sampai habis begitu, dipakai untuk dakwah ya, dipakai untuk berdakwah begitu. Bagaimana kesabaran Siti Fatimah ya, yang apa namanya dalam hadis itu kan yang dikenalnya ketika menggendong anaknya sambil menumbuk gandum begitu ya. Ya bayangkanlah apa namanya, anaknya 2 gitu, Hasan Husain ya, digendongnya sambil menumbuk gandum begitu, dan itu kerjaan hari-hari gitu, sampai membekas di pundaknya itu ya. Tapi sabar gitu. Begitu juga Siti Asiyah ya. Siti Asiyah ini ya udah kemarin udah cerita juga ya, pertemuan sebelumnya ya. Dia nggak mau nikah sama Firaun begitu, nggak mau nikah sama Firaun, ya menolak ya. Tapi orang tuanya diancam mau dibunuh begitu. Jadi karena itulah dia mau nikahi dengan Firaun. Jadi orang-orang yang sabar ya. Ya tentunya dalam rumah tangga ya banyak sekali ujian-ujiannya. Ya, kalau kita ingin mulia ya bersabar menerima ujian itu. Baik, satu lagi biar selesai ini. Zuyyina linnasi hubbus syahawat ya, ayat
ayat 14 ya, surah Ali Imran. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal anami wal hars ya. Jadi dihiasi bagi manusia itu cinta perempuan, ya, anak-anak ya. Khailil musawwamah, jadi kuda-kuda yang bagus begitu. Binatang ternak, tadi ada dahab ya, emas, perak ya, kuda, kemudian binatang ternak, kemudian al-hars ya, ladang ya, ladang. Saya bacakan aja dulu. Kila al-muzayyin huwa Allah, dikatakan yang menghiasi itu, yang memberi indah itu Allah. Wakilah huwa syaiton, ada yang mengatakan yang membuat itu indah itu adalah setan. Wala ta'arada fihima, dalam kedua pendapat ini tidak bertentangan. Fatazinullahi bil ijadi wa tahiyati lil intifa. Adapun Allah memberi perhiasan itu yaitu dengan mengadakan ya, mewujudkan atau menciptakan dan dipersiapkan untuk diambil manfaat. Wa tazinu syaiton, adapun hiasan dari setan itu bil waswasah wal khodi'ah ya, dengan keraguan dan tipuan ya. Jadi kalau Allah itu ya memang udah ditakdirkannya ya, laki-laki ya senang dengan perempuan ya, senang dengan anak-anak, senang punya emas dan sebagainya, karena memang diciptakan oleh Allah. Tapi hati-hati jangan sampai ya kena waswasah dan khodi'ah dari setan. Ya, perhiasan-perhiasan ini melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pelajaran lainnya satu lagi, ini menyebutkan beberapa hal ya, ada emas, ada kuda, ada an'am binatang ternak. Ini juga petunjuk ya. Kalau nggak salah yang bahas itu siapa? Ustaz Adi Hidayat kalau tidak salah ya. Kalau kita ingin ada usaha ya, di usaha-usaha itu ya, kalau investasi emas ya, perak, kalau emas itu kan nggak ada ruginya katanya. Kemudian al-khail itu kendaraan ya, motor, mobil begitu, usaha showroom ya. Kemudian an'am ya, ternak sapi, ternak kambing begitu. Al-haras itu ya pertanian ya, bisa bertani padi, tanaman, pokoknya itulah, karena itu kan diperlukan ya untuk pangan itu ya. Jadi kalau pikir-pikir investasi, coba yang 4 itulah. Baik, udah lewat 58, saya juga sudah capek juga. Ini haus nggak bisa minum, masih lama masalahnya. Nggak ada juga di sini ditaruh. Nggak kan, kalau siapa tahu lupa kan, kayak si Kabayan itu kan, yang kemarin kita cerita kan. Jadi ke sawah itu udah bawa nasi, bawa air, padahal udah Ramadan gitu. Ketika ditanya sama tetangganya, kenapa itu Kabayan kamu bawa nasi? Kan Ramadan. Ya siapa tahu lupa. Kalau bahasa saya itu sugane poho. Itu mah poho yang dipersiapkan dan disengaja, nggak boleh begitu. Tapi jangan berpikir juga ini gimana jadinya si Kabayan ya itu. Apa benar lupa atau pura-pura aja. Baik, barangkali ada yang mau menambahkan atau mungkin salah perlu diluruskan atau mungkin ada pertanyaan, kita diskusikan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz menyinggung masalah kecintaan seseorang kepada sesuatu yang harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Iya. Apa ini ada korelasinya dengan riwayatnya Nabi Sulaiman yang mencintai kuda-kudanya, sehingga kuda-kudanya itu disembelih atau dibagi-bagikan? Iya. Nah ini kisah Nabi Sulaiman dengan yang tadi Pak Ustaz sampaikan, memberikan apa yang kita Iya. Iya. Itu salah satu contohnya ya. Ya, ada sama seperti kisahnya siapa? Umar ya, yang terlambat sholat asar itu. Bukan terlambat sholat, terlambat berjamaah asar karena ada kebun yang
dia ngurus kebun, senang dengan kebun itu. Tapi ternyata ketika pulang sholat asar berjamaah asarnya itu sudah selesai, akhirnya diinfakkan itu kebunnya itu gitu. Ya kalau orang-orang itu apa namanya, orang-orang dulu itu ya beda dengan kita ya tentunya beda dengan kita. Inilah makanya kita itu harus dalam berpendapat itu pertengahan ya itu. Kalaulah di zamannya dulu Abu Bakar ketika perang Tabuk itu menginfakkan seluruh hartanya ya. Kalau Umar kan setengah hartanya. Nah kenapa kalau Abu Bakar dan Nabi menerima gitu, Nabi menerima gitu, karena Abu Bakar ini ya orangnya itu apa, supel, pandai bergaul gitu, pandai juga berbisnis gitu. Jadi kalau minjem dulu untuk usaha, orang itu akan ngasih dan usahanya itu akan lancar gitu. Tapi berbeda ketika ada siapa, kalau nggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas atau siapa itu yang mau menginfakkan seluruh hartanya itu, mau mewasiatkan. Kata Nabi jangan, katanya, itu ada keluargamu, sampai as-sulusu aksar itu, sepertiga itu udah banyak katanya gitu. Sepertiga itu banyak katanya. Makanya konsep wasiat itu kan sepertiga ya, konsep wasiat itu sepertiga. Apa namanya, karena sulus itu aksar, tapi tidak karena ada keluarganya dan sebagainya yang harus dihidupi gitu. Jadi jangan sampai ada yang habis-habisan sedekah itu gitu, motornya dikasih, uangnya dikasih, habislah semua gitu. Ya kita ini apa ya, keimanan kita kan masih nggak kayak Abu Bakar begitu ya, kayaknya nggak kayak Abu Bakar ya. Jadi ya kita kan mungkin motor satu-satunya seneng itu dikasih gimana juga gitu kan, nggak bisa nanti untuk bekerja dan sebagainya kan. Nah, artinya dilihat-lihat lah, ini memang udah tingkatan tinggi ya, tingkatan tinggi ya. Jadi artinya jangan sampai yang kita cintai itu ya melupakan Allah begitu, melupakan apa, karena apa, senang dengan umpamanya kalau di kampung itu ada kambing atau ayam begitu sampai lupa jamaah atau sebagainya begitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Nah kalaupun kita mampu menginfakkan, ya memang infak yang terbaik ya, yang kita mampu begitu, yang kita mampu ya, tentunya sesuai dengan keadaan kita, gitu. Baik, mungkin itu ya, itu contoh-contoh ya, contoh-contoh yang ayatnya tadi ya, seperti Nabi Sulaiman atau Umar yang menginfakkan sesuatu yang dicintainya gitu. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan saja. Mana Pak Raja ini? Oh ya, ini masih terlihat saya ya. Ya, nggak hilang kan saya ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita doakan ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dari Ramadan ini kita meraih gelar al-muttaqin, orang yang bertakwa. Kita doakan juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah, anak-anak yang berilmu, mengabdi kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Kita doakan saudara kita yang sedang ditimpa musibah seperti sakit dan sebagainya, mudah-mudahan lekas disembuhkan dan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk semua maksud baik kita mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Lihadi niyah wa likulli niyatin shalihah barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara.
Allahumma jal zaman hadza zaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassuana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tammim taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tad'alana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.